Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Freedom Techno, masih bersama Farid di sini. Dan di video kali ini aku bakal unboxing ya sebuah smartphone terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung seri A, yaitu A33 5G. Ya, baru aja aku pesen ya dari counter offline ya. Jadi aku nggak beli online, aku langsung beli di counter Samsung ya. Aku beli di dekat-dekat sini aja, di kota metro di sini. Kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa ke Semarang Sale atau Eldorado Semarang. Ya, ini di Samsungnya, galeri Samsungnya, dan aku dapetin harga yang cukup murah karena memang di varian yang paling murah. Ini varian 8/128 GB. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut ke unboxingnya atau kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian baru aja mampir ke channel ini, kita tuh biasa bahas seputar teknologi, gadget, dan aksesoris gadget lainnya. So, buat kalian suka tentang itu semua, langsung aja jangan ragu subscribe Freedom Techno dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian update nih video terbaru dari kita. Dan udah lama banget ya aku nggak bikin video, dan aku langsung aja bikin video unboxing karena ini HP baru istriku ya ini Samsung Galaxy A33 5G. Nah, boxnya itu khas banget. Kalau misalnya kita beli di counter itu kayak ada gini ya, tulisan ini yang seri blue 8GB per 128GB ya, ini RAM 8 dan internal 128GB. Nah, ini untuk bundlingnya sendiri ini dapat kartu XL gitu ya. Di sini kita dapetin ya. Kita bisa lihat nih boxnya itu tipis banget ya, seri tipis kayak gini ya, kayak udah flagshipnya Samsung gitu ya. Udah wajar karena ini memang nggak dikasih kepala charger ya, jadi cuman kabelnya aja. So, oke, langsung aja kita unboxing ya. Pertama kita bakal bahas dulu lah kotaknya. Kotaknya warna putih, terus plastiknya ini ada Samsung gini. Di bagian depan ada foto dari smartphone-nya ya, ini warna biru karena istriku suka warna biru. Yaudah, kita beli yang warna biru. Terus di bagian samping ada tulisan Galaxy A33 5G. Di bagian samping sini nggak ada apa-apa, di bagian atas nggak ada apa-apa, di bagian samping di sini ada IMEI, dan di sini ada serial. Ini ada seri SMA336E. ROM-nya 128GB dan RAM-nya itu 8GB. Awesome Blue ya, warnanya Awesome Blue, dibuat di Indonesia. So, langsung aja kita buka plastiknya. Oke, ini adalah momen-momen yang sangat mendebarkan kalau unboxing seperti ini ya. Oke, karena udah lama banget nggak bikin video di Freedom Techno ini, jadi ya agak gagu-gagu gimana gitu. Tapi kita buka aja dari sebelah sini. Oke, di bagian sini. Nah, oke, ini kartu bundlingnya XL. Kita singkirin dulu kartu XL di sini, dan ini dia. Kita dapet di sini harusnya buku-buku. Ya, di sini kita dapat kabel, terus ada buku garansi ya kalau nggak salah. Ya, ini kartu garansi. Tapi kalau kita mau klaim garansi, kita tinggal ke Samsung galerinya aja di Semarang Sale. Ini kayak ya buku panduan untuk memasukkan SIM cardnya ya, SIM injector ini bisa ada, quick start gate juga ada, device USB kabel ya. Ini yang kita dapatkan dalam kotaknya cuma itu, ada device, USB kabel, ejector pin, dan quick start gate aja. Oke, dan udah kayaknya sih nggak ada lagi ya. Ya, nggak ada lagi, kosong. Oh, satu lagi ini ada, cuman gini doang. Nah, untuk SIM ejectornya kita belum dapetin di mana. Oke, kita singkirin dulu. Ini kita dapat ya IMEI-nya di sini. Nanti kita tempel aja di kotaknya. Terus ini unit smartphone-nya. Oh iya, SIM ejectornya ada di sini. Ya, di sini kita bisa lihat ini SIM ejectornya. SIM ejectornya simple banget ya, cuman kayak gini doang. Ya, khas Samsung. Oke, ini udah kosong, nggak ada apa-apa. Ya, isinya cuman gitu aja untuk seri Samsung Galaxy E ya. E atau A. Kalau bahasa Inggrisnya E,
ya. Oke, ini dia unit smartphone-nya. Di SIM ejector, terus ada buku garansi beserta quick start guide-nya atau buku panduannya. Nah, dalam paket penjualannya kita dapetin apa aja? Yang pertama kita dapat smartphone-nya yang pasti, terus kita dapat kabel chargernya yang udah USB tipe C to USB tipe C. Jadi kita bakal beli kepala charger yang sesuai ya, power delivery seperti ini, tipe C to tipe C. Terus kita dapat bundling kartu XL, kita juga dapat buku panduannya udah pasti, dan SIM ejector. Dah, itu aja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ya, seperti ini aja ya. Simple banget, nggak ada kepala charger, nggak ada headset, nggak ada gratisan soft case gitu ya. Ya udah cuman gini aja, dan ini udah kotaknya tipis seperti ini. Oke, dan langsung aja di sini kita ke unit smartphone-nya ya. Kita beres-bereskan dulu. Ya, ini dia unit smartphone-nya, Samsung Galaxy A33 5G. Di sini ada beberapa highlight. Yang pertama, ini menggunakan layar Super AMOLED display. Dia menggunakan quad kamera 48 megapiksel dengan OIS ya, dan yang pasti yang jadi unggulannya seri A ini adalah waterproof IP67, water dan dust resistant. Oke, dan kita lepas saja dari si plastiknya ini ya. Oke, sebentar. Ini harusnya kita klentek atau kita sliding? Ya, kita klentek ya harusnya. Klenteknya di mana nih, guys? Oke, di sini kita klentek. Nice. Ya, udah gitu doang. Ini plastiknya kita singkirkan. Oke, dan ini sih keren banget sih ya. Di genggaman itu feelnya enak banget, desainnya itu kayak mengkotak. Mungkin memang zamannya sekarang kayak gini ya, kayak ke apa ya, desain-desain mengkotak seperti ini flat ya, flat juga. Terus untuk segi-seginya ini presisi banget, flat seperti ini ya, nggak ada yang menggelembung gitu ya, nggak ada yang mengecil di bagian samping-sampingnya. Jadi memang benar-benar flat seperti ini, tapi aku suka banget ya seperti ini ya, desain-desain HP yang seperti ini, kayak iPhone seri 12 sampai 13 ini kan kayak gini ya, serinya kayak flat gitu sampingnya. Cuman ini nggak yang flat banget kayak iPhone 12 atau 13, tapi masih ada cekungan sedikit ya, tapi ini udah enak banget. Nah, oke, kita bahas dulu bagian belakang. Kita bisa lihat di sini, ini ada stiker biar kita taruh sini aja biar kelihatan kalau ini tuh HP baru gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada Samsung, terus di bagian bawahnya ini ada IMEI-nya. Di bagian bawah di sini ada IMEI Samsung, warnanya ini warna biru yang biru-biru gimana ya? Biru-biru dove gitu ya. Asik gitu ya. Terus kita bisa lihat di sini ada 4 kamera dan 1 LED flash ya. Kita bisa lihat di sini kamera, dan ini punya frame yang menonjol, tapi menonjolnya itu kayak ada cekungan gitu ya dari si bodi belakang ini, back covernya. Jadi ini kerasa kalau kayak HP apa ya, seri-seri S21-nya kemarin ya. Kalau misalnya kita lihat A32 seri tahun kemarin itu kan nggak yang seperti ini ya, yang nggak ada cekungan kayak gini. Ada yang seri juga yang Samsung itu yang flat aja terus langsung ke kamera gitu ya, tapi kalau ini lebih menyerupai flagshipnya gitu ya, keren sih. Terus kita bisa lihat di bagian samping di sini ada tombol volume up down, terus di sini di bawahnya ini ada tombol power. Di bagian bawahnya lagi nggak ada. Bagian atas di sini kita bisa lihat ada mikrofon. Kita bisa lihat di sini ada SIM cardnya di sini ya, lubang SIM cardnya di sini ya. Terus bagian sampingnya nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada mikrofon, terus ada port USB tipe C dan speaker. Speakernya cuma satu di sini. Di bagian atas ya, bagian atas di sini ada speaker lagi. Jadi kemungkinan ini sudah stereo ya. Oke, kita buka SIM-nya ya. Oke, mana SIM tray-nya? SIM ejector ya. Oke, SIM tray-nya kita bisa lihat, kita buka. Oke, dan
Ini bisa dual SIM ya, dan ya hybrid. Kita bisa pakai 2 SIM sekaligus atau kita pakai 1 SIM dengan 1 memori SD ya. Ya, micro SD. Oke. Tapi biasanya istriku makainya tuh 2, dan kalau untuk memori karena ini sudah 128 GB jadi nggak kepake sih kalau untuk micro SD, karena 128 tuh udah standar cukup banget sih di tahun 2022 ini. Oke, kita udah ya. Bagian depannya ini kalian bisa lihat, ini layar yang cukup enak banget dilihat. Ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jadi ini udah enak banget. Terus yang aku nggak suka di sini, desain dari kamera depannya ini belum O display, jadi dia masih yang V gini, U display gini ya, Samsung O display, belum yang O display. Kalau yang O display itu di seri A53 nya ya. Untuk seri A33 ini masih bentuknya yang U display. Oke, tapi nggak apa-apa, itu mungkin untuk beberapa orang aja yang mungkin nggak suka, tapi untuk beberapa orang yang suka ini masih enak ya dilihat untuk desain kamera depan yang bentuknya U seperti ini. Oke, dan kita cobain untuk hidupkan untuk pertama kali ya. Oke, sudah hidup. Oke, ya aku udah setting tadi, sampai fingerprint juga udah aku setting dan cukup lumayan cepat di sini. Ya, dia agak ke bawah di sini ya. Ya, kita bisa lihat di sini, di bawah sini. Nah, jadi di situ biasanya kan ada di tengah agak atas di sini, tapi di Samsung A series ini ada di agak bawah di sini. Nah, di situ. Oke, untuk layar sendiri kalian bisa lihat ini Super AMOLED ya. Nah, untuk build quality-nya sendiri, bagian depannya ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, jadi udah aman banget dari goresan-goresan yang kecil-kecil. Tapi kalau misalnya goresan yang disengaja itu bakal kegores ya, atau goresan yang terlalu kasar gitu, ini bakal kegores. Tapi kalau untuk goresan-goresan kecil ini masih aman. Untuk frame-nya sendiri ini menggunakan plastik frame ya. Walaupun kalau kita lihat ini seperti pakai frame yang metal, tapi ini sebenarnya plastik. Tapi ya plastiknya itu nggak plastik murahan ya, karena kalau kita bisa lihat di sini, kita pukul-pukul seperti ini udah solid banget ya. Kerasa dari pas kita megang ini udah solid banget sih frame dari Samsung Galaxy A33 ini. Nah, untuk bagian belakang di sini menggunakan plastik polikarbonat juga ya. Walaupun plastik tapi kita bisa lihat di sini, kita pegang-pegang seperti ini juga kerasa solid. Nggak ada rasa-rasa kopong atau rasa-rasa murahan ya. Walaupun warnanya seperti ini doff, tapi ini solid banget. Oke, kita lanjut. Nah, yang bagian yang paling terpenting ini sudah menggunakan IP67, jadi udah anti air. Tapi anti airnya kita nggak bisa dibilang ini bisa dibawa berenang atau kita foto-foto di dalam air ya. Ini IP67 nya lebih ke untuk untuk jaga-jaga aja ya. Kalau misalnya HP ini kecemplung gitu ya, atau jatuh di air, di kolam yang kita nggak sengaja, itu kita bisa ambil dan itu masih bisa aman di Samsung Galaxy A33 ini karena sudah mengantongi sertifikat IP67. Nah, untuk bagian layar sendiri ini menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate sampai 60 Hz. Jadi belum 120, ini di 90 Hz. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau terlalu boros baterai atau memang suka yang refresh rate yang rendah ya, tapi jarang sih orang-orang itu lebih suka yang lebih smooth, jadi ya 90 Hz. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, kalian bisa setting aja di 60 Hz ya. Di settingannya itu ada ya di bagian tampilan. Di sini kita bisa lihat kemulusan gerakan, kita bisa terapkan yang standar atau yang tinggi. Kalau misalnya tinggi ya bakal lebih menguras baterai, tapi ya karena baterainya ini cukup besar, tapi ya aman aja, kita pakai refresh rate yang tinggi biar lebih nyaman gitu, lebih smooth. Nah, untuk resolusinya sendiri ini menggunakan resolusi 1080x2400 pixel dengan rasio 20:9. Dan yang pasti bagian depannya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 yang sudah aku jelasin di awal tadi. Nah, untuk platformnya sendiri nih, ini menggunakan OS Android 12 ya, jadi udah 12 dan menggunakan
One UI 4.1 dan kabarnya Androidnya itu bisa di-upgrade sampai 4 kali ya. Jadi dapat upgradean sampai 4 kali dan UI-nya itu bisa sampai 5 kali. Jadi udah enak banget ya buat kalian yang mungkin pengen beli smartphone untuk beberapa tahun atau 3 sampai 5 tahun. Si Samsung seri A33 ini bisa banget ya buat pilihan kalian. Jadi buat kalian yang nggak mau beli HP-HP lagi gitu ya untuk tahun besoknya gitu ya, kalian bisa pilih Samsung Galaxy A33 ini karena memang harganya cukup ya, nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murahan karena memang spesifikasi yang diberikan yaitu sangat menggiurkan ya, dari bodinya, terus dari sistem update-nya juga dikasih bisa sampai 5 tahun ke depan. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Jadi ini adalah chipset terbaru dari Samsung ya di seri 1280-nya ini. Jadi memang performanya itu bakal ya belum stabil ya. Nanti kalau misalnya kita tunggu ada updatean dari Samsung mungkin bakal lebih stabil lagi si chipset Exynos 1280 ini. Nah, untuk CPU-nya sendiri menggunakan octa-core 2x24 GHz, Cortex A78 dan 6x2,0 GHz dan menggunakan Cortex A55. Dan untuk GPU-nya sendiri menggunakan GPU Mali G68. Harusnya buat main game ini udah nyaman banget. Nah, kita beralih ke memorinya nih atau memori internal dan RAM-nya, ROM dan RAM-nya. Untuk beberapa varian ini sebenarnya ada beberapa varian. Kalau aku kutip dari GSM Arena ya, ini punya beberapa varian, sekitar ada 5 varian atau 4 varian ya, 4 ya. Ini ada 4 varian. Yang pertama ada RAM 4GB dengan ROM 128. Terus ada varian RAM yang 6GB ya dengan ROM juga 128. Terus yang ini yang aku pegang ini adalah varian 8GB dengan ROM 128 dan yang paling besar adalah RAM 8GB dengan ROM 256GB. Nah, udah cukup banget lah ya di tahun ini. Nah, memang untuk di tahun ini di 2022 ini untuk sistem memori itu ya paling enggak 64 atau standarnya ya 128 itu udah aman banget. Kalau misalnya di ROM atau internal 64 itu masih kurang, apalagi yang masih menggunakan memori 32GB mungkin bakal cepat penuh dan kita bakal pusing ya untuk menghapus memori atau file-file yang nggak penting. Tapi kalau misalnya kita punya memori yang lebih luas itu lebih bikin nyaman aja gitu ya. Oke, kita bahas ke kameranya sekarang. Nah, kameranya ini ada 4 kamera. Yang kamera utamanya itu dia punya resolusi 48 megapiksel dengan bukaan f1.8 dengan lensa 26 mm. Dan ini sudah menggunakan PDAF dan OIS, jadi bakal lebih stabil. Nanti kita bakal contohin ya foto dan video dari kameranya ini. Yang kedua, dia punya kamera 8 megapiksel dengan bukaan 2,2 dan ini kameranya ini lensanya ultra wide ya. Oke, dan selanjutnya dia punya kamera makro ya sebesar 5 megapiksel dengan bukaan 2,4 dan yang satunya 2 megapiksel depth sensor. Nah, untuk fitur-fitur yang lain dia bisa panorama pastinya, terus punya SDR dan LED flash udah pasti di bagian sini nih. LED-nya cuma satu ya. Dan untuk fitur-fitur lainnya seperti LED flash yang pasti udah ada, panorama juga pasti udah ada dan SDR. Untuk fitur-fitur yang lain dia ada di aplikasi kameranya bawaan dan itu banyak banget ya, kita bakal bahas nanti. Terus untuk videonya sendiri ini bisa merekam di resolusi 4K 30 fps atau di 1080p bisa sampai 120 fps. Nah, kalau untuk kamera depannya ini punya kamera 13 megapiksel dengan bukaan 2.2 ya, wide ya. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh fotonya nanti, dan untuk perekaman videonya ini bisa di 1080p di 30 fps.
Nah, untuk audionya sendiri ini kita notice ya, kalau di bagian samping-samping di bagian bawahnya itu nggak ada namanya jack audio 3,5 mm. Jadi ya memang ini udah seri-seri high end ya gitu. Jadi nggak ada si jack audio 3,5 mm nya. Untuk fitur-fitur lainnya seperti WiFi, terus hotspot yang lainnya normal. Kalau untuk Bluetoothnya sendiri ini masih menggunakan Bluetooth versi 5.1, GPS pasti udah ada, terus untuk sensor-sensor GLONASS, Galileo itu udah ada semua, dan ini juga support NFC. Jadi buat kalian yang pengen ngecek saldo e-money kalian atau kartu tol kalian ya, saldonya masih berapa, ini bisa banget. Ya, spesifikasinya udah kelas-kelas high-end lah pokoknya. Terus untuk USB-nya ini menggunakan USB tipe C 2.0 dan support USB on the go atau OTG ya. Untuk fitur-fitur sensor ini seperti fingerprint, under display ini udah enak banget ya. Tadi udah aku contohin ya. Cepet ya, walaupun nggak terlalu cepet banget, dan untuk penempatan sensor sidik jarinya juga terlalu bawah menurutku, tapi ya udah nyaman. Kalau misalnya kita udah terbiasa sih, ini harusnya udah nyaman ya bagian sini. Oke, dan untuk baterainya sendiri ini punya baterai yang standar ya, standar di tahun 2022 ini. Kebanyakan smartphone sekarang ini punya baterai yang besar, yaitu di 5000 mAh. Dan untuk kecepatan fast chargingnya, Samsung A33 ini punya fast charging di 25 watt. Jadi buat kalian yang pengen beli chargernya, kalian carilah yang up to 25 watt ya, karena ada beberapa charger yang mungkin support ya port delivery sampai 20 watt, 18 watt ya. Kalau di Samsung A33 ini di 25 watt. Nah, jadi jangan sampai salah ya beli charger. Carilah yang up to paling enggak ya 35 watt lah. Jadi kita bisa ngecas di 25 watt di Samsung Galaxy A33 ini. Oke, dan untuk varian warnanya sendiri ini ada banyak ya, sebenarnya ada 4 warna, nggak cuman blue dan hitam. Jadi ada warna peach dan warna white ya, warna putih. Kalau misalnya aku sendiri ya, istriku nih milih yang warna biru karena ya kesukaan warna biru dan lebih catching aja gitu ya. Warna biru tuh asik gitu ya, dilihat tuh lebih kalem gitu ya. Oke, dan kita bakal cobain kameranya dulu ya, untuk sekilas. Ya di sini ada ya, kita bisa lihat nih foto ya. Di sini mode pertama aku foto ya. Di sini agak kita zoom ya. Ya, ini udah enak banget. Kalau misalnya kita wide ya di sini. Ya. Ya, ini udah bagus banget sih menurutku. Zoom lagi, kita 2 ya. Kita zoom, susah cuy. Jadi kita bisa lihat ya, pencerahannya juga bisa kita lihat. Ya, ini mode makronya segini, tapi ini udah kelihatan detailnya itu kelihatan jelas gitu ya. Ya, kita dapat detail yang bagus. Terus untuk perekaman video ini bisa di 4K di 30 fps, ini Full HD. Untuk 4K-nya ya belum bisa di sini ya, Ultra HD ya 4K-nya. Di sini kita bisa lihat videonya. Ya, cukup smooth sih menurutku. Ya, kita gerak-gerakin. Oke. Ya, nggak bisa di zoom atau di wide kan ya. Oke ya, mungkin kalau misalnya mau mengatur video lebih ke zoom, dia di luar sini ya. Nah, bisa di makro ya, bisa di zoom sampai 10 kali ya si videonya ini ya. Satunya seperti ini, paling wide seperti ini ya videonya. Nah, biasanya zaman sekarang itu biasanya beli HP itu di kameranya itu videonya smooth gak. Nah, kita tes di Samsung A33 ini ya, harusnya sih udah smooth ya. Oke, nah hasilnya aku bakal taruh di video ya, kalian bisa nilai sendiri, dan nggak aku edit yang pasti. Nah, untuk fitur-fitur kameranya kita bisa lihat di sini ya. Ada mode pro, ada video pro, terus kali pengambilan, malam, makan, panorama, makro,
gerak lambat dan hyperlapse ya. Ada slow motionnya sampai ya, kayaknya slow motionnya ini di 750 ya. Oke, kita bisa lihat video slow motionnya ya, cukup menarik. Ini di 960 fps ya harusnya sih ini ya, udah cukup slow banget ya, keren. Terus kita cobain apa lagi nih, makro. Di sini ada versi makro. Oke ya, kita dapat makronya. Nah seperti itu. Kalau misalnya di taman atau bunga asli mungkin lebih keren lagi ya mode makronya. Terus kita cobain yang pro nih, buat kalian yang mungkin suka fotografi, terus suka menggunakan mode pro. Ini mode white ya. Wih, ini nggak bisa kita rubah-rubah. Kita bisa atur speednya, ini bisa sampai berapa, speednya bisa sampai 10 detik ya. Kita taruh di 0,5 ya, di 0,8 ini udah enak banget. White balance nya kita bisa ubah-ubah. Oke. Terus ISO nya juga kita bisa ubah sampai 3200 ya ISO nya, dan kita tinggal jepret aja ya, hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Ini udah cakep banget, detailnya jelas ya. Oke, kita bakal cobain juga di luar ruangan karena ini malam hari, jadi aku nggak bisa ngeliatin foto-fotonya, jadi nanti bakal aku tes di luar ruangan. Oke, dan untuk main game nanti bakal aku bahas lagi ya nanti, karena belum aku download lagi nih gamenya, belum aku download, cuman barusan aja download ya CPU Z yang udah aku sebutin tadi untuk spesifikasi dari CPU, chipset, GPU ya, sampai RAM dan ROM-nya kalian bisa lihat di sendiri ya. Nah, yang kepakai untuk sistem ini, oke, tunggu ya, untuk yang sudah terpakai sekitar ya, RAM-nya sudah terpakai segini. Untuk internalnya dari 128 ini tinggal 106, jadi kalian bisa hitung sendiri ya. 128 berarti sekitar ada 12 GB ya untuk sistem, atau yang sudah download langsung dari UI-nya ini ya. Nah, oke, UI-nya cukup menarik banget. Samsung, aku suka dengan UI Samsung yang seperti ini ya, simple dan enak gitu ya, dilihat warnanya itu jreng gitu ya. Apalagi ini sudah menggunakan si Super AMOLED, jadi lebih enak. Nah, tapi notice di sini, yang aku notice di sini ini belum support always on display ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pembaruannya nanti itu bakal support ya always on display-nya atau always on display. Karena ini menggunakan Super AMOLED, harusnya sih bisa ada fitur always on display, jadi biar kita lihat ada jam gitu ya, lebih menarik gitu ya. Kalau misalnya kita kosongan mati kayak gini tuh lebih nggak enak aja gitu ya, apalagi fingerprintnya nggak ada penanda ya. Kalau misalnya kita mati seperti ini nggak ada penanda di mana kita harus menempatkan si fingerprint kita gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak biasa ya bakal susah gitu ya, tapi kalau misalnya udah biasa tinggal ya bagian sini aja gitu. Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin pengen beli HP untuk beberapa tahun. Ya, si Samsung Galaxy A3 ini mungkin bisa jadi pilihan kalian gitu ya, karena punya updatean software yang cukup banyak ya, berbeda dengan Android sebelumnya yang mungkin punya updatean 2 tahun, 3 tahun yang paling mentok, tapi kalau ini bisa sampai 4 tahun. Androidnya itu bisa diupdate sampai 4 kali. Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat, dan di sini Fahri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.